Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Infinix Note 11 NFC, HP 2 jutaan yang sangat menang banyak di kelas harganya. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap kakak tingkatnya, yaitu Infinix Note 11s 8/128GB yang saya beli dengan harga 2,8 jutaan pada saat flash sale perdananya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai. Kira-kira hal menarik apa saja yang ditawarkan HP ini? Kalau bicara masalah desain atau tampilan, HP ini sudah memiliki look yang sangat mewah dan kekinian menurut saya. Emang sih, untuk keseluruhan bodinya, HP ini masih berbahan polikarbonat atau plastik. Tapi walaupun demikian, bodinya ini berasa sangat kokoh dan solid. Tidak ada bagian yang kopong sama sekali. Untuk ketebalan bodinya, HP ini juga tergolong cukup tipis dengan bentuk yang sudah unibody. Jadi berasa nyaman saat digenggam. Untuk cover belakangnya memiliki finishing yang matte atau doff, tapi tetap berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Dan yang saya suka di sini, untuk cover belakangnya ini tidak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan atau sidik jari saat dipegang dalam keadaan tidak pakai soft case seperti ini. Di sini untuk sensor sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power dan memiliki responsif yang sangat cepat. Lalu untuk tampak depan atau layar, HP ini juga sudah menggunakan konsep layar kekinian punch hole display. Jadi cukup mantap di sini karena nggak cuma cakep dari belakang tapi juga cakep dari depan. Untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar yang cukup lumayan besar, 6,95 inch dengan solusi yang sudah Full HD+, 1080x2460 pixel. Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate hingga 120Hz. Jadi sudah berasa sangat nyaman dan memanjakan mata saat digunakan untuk scrolling sosmed. Apalagi untuk respons sentuh layarnya juga sangat responsif. Sedangkan untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layarnya, kamu nggak usah khawatir. Karena HP ini sudah memiliki komposisi warna yang bagus banget dan adem di mata. Jadi sangat nyaman saat digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game. Pokoknya mantep lah, kualitasnya tidak kalah dengan layar AMOLED. Dan dari keseluruhan desain yang ada, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan HP ini. Karena HP ini memiliki desain yang mewah serta bodi yang solid dan kokoh. Apalagi sudah didukung dengan refresh rate layar hingga 120Hz yang sangat tinggi di kelas harganya. Dan juga sudah menggunakan dual speaker untuk outputnya. Jadi suara yang dihasilkan semakin lantang dan sangat nyaman saat digunakan untuk nonton atau main game. Di sini yang perlu sedikit kamu perhatikan, HP ini memiliki dimensi bodi yang lumayan panjang. Jadi bakal kurang nyaman buat kamu yang memiliki ukuran tangan kecil. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua orang ketika mau beli HP baru pasti maunya HP dengan spesifikasi yang cakep dan serba bisa. Paket super lengkap lah pokoknya. Tapi tetap tidak mau dengan harga yang terlalu mahal. Untuk spesifikasi atau dapur pacunya, HP ini dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 8GB yang belum didukung dengan fitur extended RAM. Dan untuk internal memorinya sebesar 128GB. Untuk harga 2,8 jutaan, menurut saya HP ini merupakan HP dengan RAM 8GB yang dijual paling murah saat ini jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Redmi dan Realme. Lalu untuk chipsetnya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G96 octa-core 12nm dengan GPU support Mali G57MC2. Yang dimana chipset ini merupakan chipset yang cukup powerful di kelas harganya karena sudah sangat nyaman dan lancar kalau hanya digunakan untuk kebutuhan multitasking harian. Di sini saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile. HP ini mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi, Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan saat gameplay, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Apalagi untuk giroskopnya, di HP ini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, sangat minim delay. Bikin kita betah untuk mainin game yang satu ini. Kalau untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, jangan ditanya, karena sudah pasti lancar jaya dan cukup playable. Walaupun settingan grafiknya belum sampai ultra, bukan masalah buat saya. Karena HP ini sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus dan jernih, serta nggak bikin mata cepet capek atau begel. Pokoknya mantep lah, untuk harga under 3 juta saya no komplain dengan performa gaming yang dihasilkan HP ini. Bisa banget dijadikan opsi atau pilihan buat kamu yang hobi main game. Lalu untuk masalah daya tahan atau baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 33 Watt. Jadi kamu nggak usah khawatir karena isi daya di HP ini tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, tidak sampai 2 jam.
sangat bisa menghemat waktu. Lalu untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk giroskopnya juga sudah hardware. Jadi wajar aja kalau dipakai buat main game PUBG Mobile sangat cepat responsifnya. Cuman yang sedikit disayangkan untuk NFC harus absen di sini. Jadi agak heran juga sih sebenarnya kenapa di HP ini belum ditanamkan sensor NFC. Padahal Infinix Note 11 yang dijual dengan harga 2,4 jutaan sudah ada. Sedangkan untuk urusan UI-nya, HP ini berjalan di Android 11 basis XOS 10.0, yang dimana ini merupakan UI terbaru dari Infinix, karena memiliki tampilan yang lebih fresh dan kekinian, terutama di bagian pusat kontrol dan tampilan menunya. Fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau kulik lebih dalam lagi. Dari semua spesifikasi yang ada dan performa yang dihasilkan, kalau cuma buat kebutuhan multitasking harian atau kerja dan kebutuhan main game, HP ini sudah sangat mampu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau kamu tipe orang yang semua dikerjakan dari handphone, saya rasa HP ini layak ada di keranjang belanja kamu. Untuk poin yang terakhir, kita akan bahas ke sektor kameranya. Di sini untuk urusan kamera, Infinix Note 11s dibekali dengan setup triple kamera yang dibikin ala-ala seperti menggunakan 4 lensa. Untuk resolusinya, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan LED flash. Bakal sangat membantu saat foto selfie di kondisi minim cahaya. Lalu untuk masalah fitur kameranya, kamu nggak usah khawatir karena HP ini memiliki fitur kamera yang tergolong lengkap. Fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion sudah ada. Bahkan untuk fitur ultra stabil video juga sudah ada, baik di kamera belakang dan kamera depan. Jadi bisa dibilang menang banyak di sini karena jarang banget ada HP harga segini sudah punya ultra steady depan belakang seperti ini. Dan untuk hasil jepretan kameranya sebagus apa? Kalau menurut saya, hasil jepretan kameranya sudah terlihat cukup bagus di kelas harganya. Gambar terlihat detail dan tajam, dengan saturasi warna yang cukup baik. Walaupun sebenarnya sedikit ngejreng menurut saya. Untuk tingkat kecerahan gambarnya juga sesuai, tidak terlalu overexposure. Jadi kelihatan cakep aja rasanya. Untuk mode malamnya di sini juga sudah lumayan, karena mampu menghasilkan gambar yang lebih terang dan alami saat foto di kondisi minim cahaya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 16 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah berasa lebih dari cukup. Karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus dan tajam, dengan komposisi warna yang pas. Dan bisa dibilang kamera depannya ini sangat cocok buat kamu yang doyan selfie, karena banyak fitur mempercantik di HP ini. Pokoknya dengan harga under 3 juta, untuk urusan kamera saya no komplain di sini. Karena HP ini memiliki hasil jepretan gambar yang bagus dan masih sangat bisa diandalkan untuk berbagai situasi dan kondisi. Apalagi fitur kamera yang ditawarkan juga banyak. Mungkin yang sedikit disayangkan tidak adanya lensa ultra wide saja di sini. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Infinix Note 11s. Ini di order saya ambil sekitar jam 10 pagi. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini cuma mentok sampai ukuran 2K atau 1080 di 30 fps. Jadi untuk 60 fps di sini belum ada. Oke, dan di sini untuk ultra stabil videonya juga sudah saya aktifkan ya. Jadi kalau misalnya buat jalan santai dia kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Di sini untuk perekaman videonya sama, bisa sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 fps. Oke, dan ini untuk ultra stabil videonya juga sudah saya aktifkan. Kalau buat jalan santai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warna yang dihasilkan sama kualitas suara yang dihasilkan. Di sini mohon maaf ya kalau misalnya agak suaranya kurang sip karena di sini banyak angin. Oke. Dan kalau dari apa yang saya lihat, untuk fotonya sih sudah bagus. Tapi kalau untuk perekaman videonya, menurut saya untuk kamera belakangnya ya, itu terlalu overexposure. Jadi terlihat lebih putih. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga di bawah 3 juta, HP ini menawarkan banyak kelebihan untuk konsumen. Di antaranya itu desain yang cakep dan mewah, spesifikasi yang cukup mumpuni, performa lancar, kecepatan charging super ngebut 33 watt, UI yang stabil, nyaman, serta banyak fitur di dalamnya. Dan yang gak kalah penting, hasil kameranya bagus serta bisa diandalkan. Pokoknya mantep lah. Tapi kalau menurut kamu harga 2,8 juta terlalu mahal, kamu bisa cek Infinix Note 11 NFC yang dijual dengan harga lebih murah, tapi juga sangat banyak menawarkan banyak kelebihan. Pokoknya nggak kalah dengan Infinix Note 11s ini. Dan untuk pembahasan lengkap tentang Infinix Note 11 NFC, kamu bisa cek video saya yang sebelumnya, atau tinggal klik saja link yang ada di kolom deskripsi.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, yang paling terpenting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.